Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang kasus hipertensi gestasional dengan beranggotakan Ayu Muchtar, Devina Putri Aprilia, dan Nurel Nilgen. Yang pertama ada kasus wanita 28 tahun, G2P1A0, hamil 8 bulan, datang ke rumah sakit dengan keluhan tekanan darah tinggi 150/90 mmHg. Mules-mules masih belum dirasakan, keluar cairan banyak dari jalan lahir belum dirasakan, gerakan anak masih aktif, dan pasien tidak mengeluhkan pandangan kabur, serta lab protein urin negatif, riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya tidak ada. Lalu ada identitas, nama, usia 28 tahun, suku Sunda, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Cimahi. Lalu ada nama suami, usia 30 tahun, suku Sunda, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, dan beralamat di Cimahi. Keluhan utama, ibu datang ke rumah sakit dan mengatakan keluhan tekanan darah tinggi 150/90 mmHg, sedang hamil 8 bulan. Gerakan janin aktif, tidak mengeluhkan pandangan kabur, riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya tidak ada. Anamnesis HPHT, hari pertama hari terakhir, ibu mengatakan 30 Maret 2022. Riwayat penyakit sekarang, ibu mengatakan tidak ada kehamilan. Ini adalah kehamilan kedua dan belum pernah keguguran. Gerakan janin masih aktif, lalu ibu meriksakan kehamilannya secara rutin di puskesmas dan PMB oleh bidan. Ibu rutin mengonsumsi tablet penambah darah (FE) setiap hari sebelum tidur 1 kali sehari. Lalu ibu sudah disuntik tetes lengkap. Ini pertama kalinya ibu mengalami tekanan darah tinggi pada saat pemeriksaan di puskesmas dan PMB. Sebelum hamil atau saat hamil anak pertama tidak pernah mengalami tekanan darah tinggi ataupun terdapat protein urin. Yang ketiga ada riwayat menstruasi. Ibu pertama kali haid, yaitu pertama kali di umur 12 tahun. Lalu siklus mengatakan siklusnya 28 hari dan lamanya mengatakan haidnya 7 hari. Banyaknya mengatakan ganti pembalut 3 kali sehari dan haidnya teratur. Lalu disminor, ibu mengatakan tidak nyeri saat haid sampai mengganggu aktivitas. Yang keempat ada perkawinan. Ini perkawinan pertama dan sah. Lalu yang kedua ada menikah di umur 20 tahun dan suami umur 27 tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurel. 5. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Ibu pernah hamil di tahun 2019, usia kehamilan 38-39 minggu, dengan persalinan spontan, penolong bidan, penyulit persalinan tidak ada, jenis kelamin bayi laki-laki, berat badan 2.800 gram, laktasi ASI, komplikasi tidak ada. Dan untuk sekarang untuk tahun ini ibu sedang hamil tahun 2022. Riwayat kesehatan keluarga. Dari ibunya itu sendiri, ibu merasa tidak pernah merasakan jantungnya berdebar-debar, sesak nafas, nyeri kepala hebat, nyeri saat buang air kecil, ataupun penyakit menular dan menahun. Ibu mengatakan pernah dirawat saat usia kehamilan 2 bulan karena mual muntah berlebih. Dirawatnya kurang lebih 3 hari. Riwayat kesehatan keluarga, keluarga ataupun suami tidak memiliki riwayat penyakit menurun ataupun menular dan tidak pernah dirawat karena penyakit berat. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, kesadaran umum kompos mentis, tinggi badan ibu 160 cm, berat badan 65 kg, lila 32 cm, tekanan darah 150/90 mmHg, denyut nadi 72 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 37, derajat Celcius, konjungtiva merah muda, sklera mata putih, edema palpebra tidak ada, mulut tidak ada karies dan karang gigi, leher tidak ada pembesaran dan nyeri tekan, dada puting susu menonjol dan ada kolostrum yang keluar,
abdomen, tidak ada striae, dan tidak ada bekas operasi, tidak ada edema. Leopard 1 terlaba bulat, tidak melenting, lunak, itu menandakan bokong bayi. Leopard 2 teraba memanjang di bagian perut kanan ibu dan teraba ekstremitas di bagian kiri ibu. Berarti punggung ada di sebelah kanan. Leopard 3 teraba bagian terbawah janin bulat keras melenting. Itu berarti yang ada di bagian bawah kepala. Leopard 4 divergen. Diagnosisnya, Nyonya R, 28 tahun, G2P110, gravida 32 minggu dengan hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional itu sendiri adalah hipertensi tanpa proteinuria yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. Hipertensi gestasional ini adalah hipertensi yang dialami oleh ibu hamil yang memiliki tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih untuk pertama kalinya pada masa kehamilannya, namun tidak ditemukan protein urin. Hipertensi gestasional ini juga bisa disebut dengan hipertensi transien bila tidak berkembang menjadi preeklamsia dan tekanan darah kembali normal setelah 12 minggu postpartum. Jadi hipertensi ini cuma muncul ketika ibu tersebut hamil. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama karena faktor genetik dan faktor nutrisi. Selanjutnya aktivitas sel endotel, invasi trophoblast yang abnormal. Yang terakhir intoleransi imunologi antar janin dan ibu. Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama karena primigravida, lalu hiperplasentosis, faktor umur, faktor riwayat keluarga pernah preeklamsi atau eklamsi. Faktor selanjutnya mempunyai riwayat penyakit ginjal dan obesitas. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama itu ada tekanan darah diastolik lebih dari 140/90 mmHg. Yang kedua ada nyeri kepala saat terjaga. Yang ketiga kadang-kadang disertai mual. Yang keempat nyeri kepala dengan gangguan penglihatan. Dan yang terakhir itu pertambahan berat badan yang pesat. Patofisiologinya adalah meskipun patofisiologi hipertensi gestasional hingga kini belum jelas, namun timbulnya hipertensi ini telah terbukti dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin. Banyak teori telah ditemukan tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan, tetapi tidak ada satupun teori tersebut yang dianggap mutlak benar. Komplikasinya yang pertama ada preeklamsi ringan, yang kedua berkurangnya aliran darah ke plasenta, yang ketiga penyakit kardiovaskuler di masa depan, yang keempat plasenta absorpsio atau plasenta lepas sebelum waktunya, yang kelima ada pertumbuhan janin terhambat, yang keenam ada kelahiran bayi prematur, dan terakhir ada kebutaan. Untuk penata laksanaannya, yang pertama itu dapat dilakukan deteksi dini. Waktu pemeriksaan prenatal dijadwalkan setiap 4 minggu sampai usia kehamilan 28 minggu. Kemudian setiap 2 minggu hingga usia kehamilan 36 minggu, setelah itu dilakukan setiap minggu. Lalu yang kedua ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang perlu dilakukan dalam kasus ini sebagai komplikasi kehamilan adalah proteinuria untuk diagnosis dini preeklamsi yang merupakan akibat dari hipertensi kehamilan. Pemeriksaan proteinuria dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara S-batch dan dipstick. Untuk pengukuran secara S-batch, dikatakan proteinuria jika didapatkan protein lebih dari 300 mg dari 24 jam jumlah urin. Untuk nilai tersebut setara dengan kadar proteinuria lebih dari 30 mg dari urin acak tengah yang tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi saluran kencing. Selanjutnya ada pemantauan DJJ. Kita harus selalu dinilai pada setiap kali pasien melakukan pemeriksaan hamil, umumnya setelah kehamilan trimester pertama dengan hipertensi gestasional. DJJ dapat dipantau dengan stetoskop atau Linex, juga Doppler. Lalu dihitung secara penuh dalam 1 menit dengan memperhatikan keteraturan serta frekuensinya. Lalu ada diet. Diet tinggi kalium yang terdapat pada buah-buahan seperti semangka, alpukat, melon, dan sayuran seperti buah pare, labu siam, mentimun, lidah buaya, seledri, dan bawang putih. Kandungan kalium ini dapat menurunkan tekanan darah dengan mengurangi kandungan nutriem dalam urin dan air dengan cara yang sama seperti diuretik serta menganjurkan ibu untuk mengurangi asupan nutriem seperti asin-asin dan garam.
Lalu ada terapi obat antihipertensi bagi ibu hamil dan obat antihipertensi yang harus dihindari oleh ibu hamil. Untuk obat antihipertensi yang aman digunakan oleh ibu hamil itu yang pertama ada metildopa, yang kedua ada golongan CCB khususnya nifedipin, lalu ada HCT, yang keempat adalah betalol, yang kelima ada hydralazin. Untuk obat antihipertensi yang harus dihindari, yang pertama itu adalah golongan AC inhibitor, yang kedua ada ARB, yang ketiga ada MRA atau spironolakton. Untuk pencegahannya dapat dilakukan penyuluhan untuk kehamilan berikutnya, lalu deteksi prenatal dini, manipulasi diet, dan antioksidan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.